Buat teman-teman dan saudaraku, kita ketemu lagi seperti biasa, membahas seputaran masalah seni, budaya, serta mandau. Dan pada sesi ini saya Buglol masih berbicara atau membahas masalah tentang mandau, karena permintaan request dari teman-teman yang ada tetap bertanya atau menanyakan masalah mandau. Makanya kita tetap seperti biasa, yaitu membahas seputaran masalah mandau. Jadi ada pertanyaan saudaraku atau teman yang ada di Facebook yang menanyakan, sebenarnya hal ini sudah beberapa kali disampaikan oleh kawan-kawan yang lain, dan saya Buglol sudah menjawabnya beberapa kali. Boleh scroll video yang ada, tapi tak apa, empu menjelaskannya lagi untuk masalah bilah mandau tempilan, mengapa harus ada lekukan di sebelah belakangnya atau teban seperti ini. Ini akan ada lekukan bagian belakang. Nah, jadi pertanyaannya itu, bagaimana empu kalau ada lekukan belokan kayak gitu, kalau kita menimpas pohon atau menebang pohon, tidak bengkokkah matanya, tidak terlipatkah matanya, atau tidak model terlilitkah matanya. Kurang lebih seperti itu. Ya, sebenarnya pertanyaan semacam ini empu sebenarnya bingung menjawab. Karena mandau yang jenis semacam ini bukan mandau yang empu ciptakan harus ininya ada lengkungan gini, tapi dari turun temurun memang seperti itu. Yang namanya mandau harus ada bagian dalamnya ini yang lengkung, bunyi kami itu teban. Dan ini memang dari turun temurun, bukan saya mengarang atau saya membuat secara pribadi menurut ide, gagasan serta inovasi saya, enggak. Memang perbedaannya antara yang rata, kalau yang rata itu yang tidak ada lubang di sininya, kalau untuk kami mohon maaf, itu bukan termasuk mandau, tapi itu termasuk parang. Ya, berbeda. Nah, jadi kalau yang parang ini, kalau kita menimpaskan seumpamanya pohon, memang kalau dia tajam, kalau pohon kecil sebentar saja putus. Tapi kalau dia pohonnya sampai sebesar ini, sebesar pergelangan saya, atau sebesar betis, atau sebesar teko ini seumpamanya besarnya, maka yang parang tadi yang konon katanya mandau itu tidak mampu secara efektif melakukan pemotongan kayu tersebut, karena dia makannya itu sedikit-sedikit, tidak dalam. Tapi kalau yang mandau seperti ini, dia makannya tidak dalam. Dan apabila dia motong pohon, umpamanya ini kayu, anggaplah ini kayu, dia potong begini, begini, karena dia ada lengkungan bagian belakangnya, dia tidak mungkin meleset gini terkena kaki atau bagian anggota tubuh kita yang bisa membahayakan kita sendiri. Kalau dia ada lengkungan, dia akan bermasuk ke dalam seperti itu. Jadi kalau untuk mandau yang sumpamanya ada sininya rata tidak ada lengkungan ini, mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan itu, karena di dalam budaya orang kami memang nggak ada yang namanya mandau seperti itu parang, ya seperti itu. Jadi teman-teman semua, apabila menonton video saya Empu Glol seperti ini kan, karena saya memakai kamera depan, maka terlihat tangan saya yang sebelah ini seolah-olah tangan kiri. Bukan tangan kiri, ini bagian tangan kanan, ini mandau bagian kanan ini, dan ini adalah sebelah kiri, seperti itu, karena saya pakai kamera depan, bukan pakai kamera belakang. Nah, itu semoga saja bisa dipahami, ini kanan, nah ini sebelah kiri itu.
Jadi ada pertanyaan, bagaimana empu saya ini kan kidal, sedangkan itu mandau kanan empu. Kalau saya kidal kan nggak mungkin saya pakai kanan, pasti saya kidal juga. Ya kalau kita kidal mandau ya harus kidal juga seperti itu. Maka yang ininya tadi dia sebelah sini jatuhnya, sebelah sini gitu, bisa dipahami. Yang ininya ke sebelah sini berbalik, gitu dirubah. Nah seperti itu, karena dari zaman dulu juga tidak semua orang Dayak itu kanan, ada juga yang kiri. Ya, jadi Mandau ini ada juga yang pakai sebelah kiri, tergantung kebiasaan dia memakai Mandau tersebut. Nah mungkin ini bisa menjadi jawaban. Ada juga pertanyaan kawan-kawan yang lain atau saudaraku yang bertanya, empu saya bukan orang Dayak, bisakah saya punya Mandau? Ini sudah beberapa kali saya jawab. Scroll aja video yang ada. Berbicara masalah Mandau, ini semua orang boleh memilikinya. Nggak ada batasan. Siapa saja boleh. Nggak ada. Kalau Mandau memang tidak boleh dimiliki oleh orang lain, mohon maaf, pastinya tidak ada Mandau Cenderamata yang diperjualbelikan di toko-toko souvenir di mana saja berada, di khususnya Kalimantan kan banyak. Nah jadi berarti Mandau ini boleh diperjualbelikan atau bahasa halusnya dimaharkan sesuai dari pengerjaan yang ada. Nah, maksudnya itu ketika si pembuat Mandau merasa itu dia tidak rugi sesuai hasil dari keringatnya dan merasa pantas, maka terjadilah jual beli itu tadi. Nah jadi Mandau ini tidak bisa ada tolak ukur buatan si A dengan si B itu sama harganya, enggak, karena setiap Mandau itu masing-masing mempunyai gaya seni desain masing-masing seperti itu. Nah sekiranya itu untuk Mandau, sekira mungkin untuk bilah Mandau bisa dipahami. Sekarang kita berbicara masalah sarung Mandau, masalah ukiran. Ini kebetulan saya memegang Mandau kerja yang polos itu. Ini seharusnya tempusarnya ini 3. Nah ini dibuat 2 oleh mereka itu. Jadi penguatnya ada ini. Nah memang ini mohon maaf teman-teman, jangan diikuti tempusarnya 2, yang sebenarnya 3. Kalau untuk tempusar 3 dan 1 itu seperti itu. Jadi kita boleh membuat ukiran pada sarung Mandau itu bermacam-macam tipe ukiran seni yang kita miliki atau ide sesuai kemampuan kita. Itu nggak ada batasan di dalam mengukir sarung Mandau seperti itu. Tapi di dalam mengukir sarung Mandau itu, meski ini tidak ada batasan, kita bebas membuat kreasi seni dan kerajinan, yang penting berukir kelihatan bagus. Tentunya kita akan memilih ukiran yang dianggap pantas dipakai untuk bahasa Benua itu bila boluk, ukiran untuk sebelah orang kita hidup. Nah jadi bukan ukiran bila mate, ukiran artinya sebelah yang mati. Seperti apa itu empu maksudnya? Ukiran bila boluk ini adalah ukiran yang memang dipakai oleh orang-orang yang hidup. Ukiran bila mate ini salah satu contoh gambarannya, sumpamanya kita mengambil ukiran di makam atau di kuburan yang ada kuburan Dayak, lalu kita taruh di sarung Mandau. Nah itu kurang pantas dan kurang cocok kayaknya. Bukan dilarang tapi kurang cocok kayaknya, karena dia bukan tempatnya di sarung Mandau seperti itu. Lalu ukiran seperti apakah yang tidak ada di dalam suku kita, yang sebenarnya jangan kita pakai di dalam kita suku Dayak? Terus terang di dalam motif kita, meski kita bebas membuat motif apa saja, mau membuat sumpamanya motif buaya, ular, naga, manusia, ayam, burung, serta lain-lainnya, memang nggak ada halangan, itu boleh saja kita buat.
menurut kreasi yang kita buat bagus, tapi ada sesuatu tertentu yang kita sebenarnya tidak cocok membuatnya. Bukan saya mengatakan tidak boleh, tidak cocok membuatnya, bahkan hewan ini atau binatang ini tidak ada di dalam motif suku kita Dayak. Nah, seperti contoh, seumpamanya saudaraku mengukir sarung mandau. Tapi ngukir sarung mandau ini, saudaraku membuat ukiran motif cumi-cumi atau motif cacing. Itu. Atau seumpamanya yang pasti dua ini. Nah, di dalam yang dua ini itu untuk suku kita motif cacing dan cumi-cumi kita Dayak itu memang tidak ada di dalam motif. Nah, tapi empu saya suka seperti itu. Nah, ya terserah, nggak apa-apa. Saya hanya menjelaskan yang masalah motif yang memang tidak ada di dalam suku kita, dan hampir semua orang kita tidak membuatnya. Ketika saudaraku kepingin membuatnya, nggak ada masalah juga, karena sifatnya di sini empu hanya mengedukasi atau memberitahukan sesuatu hal yang benar, terutama menyangkut mandau. Seperti mandau ini juga empu katakan jangan mengikuti ini tempusarnya dua, karena di dalam budaya kita orang benua bukan dua, dia satu atau tiga. Nah, ini kemarin karena rotannya habis kelupaan, seharusnya ada di sini lagi satu. Itu. Ini pengerjaan orangnya dadakan ini. Tapi untuk dipakai di kerja di ladang nggak apa-apa lah, nggak ada masalah seperti itu. Jadi itu tentang masalah ukiran yang kita buat sebebasnya, serta ukiran yang memang tidak ada di dalam motif kita sebenarnya tidak kita buat, bukan dilarang. Kalau dilarang, saya Empu Gelol tidak punya hak, tidak punya kapasitas melarang itu. Siapa tahu nanti ada saudaraku Empu Gelol bilang gitu, sebenarnya di budaya kami motif cacing cumi-cumi itu ada Empu. Nah, ya nggak apa-apa. Nah, itu seperti itu. Oke, bisa dipahami. Dan untuk mandau yang ada kolongnya ini, karena ini mandau asli, jenis yang semua mandau asli itu menurut kami ada kolongnya, kembali kepada cerita awal, itu bukan hanya kepada orang benua. Dayak Bahau, Dayak Wehea, Dayak Modang, Dayak Penihing, Dayak Kenyah, seperti itu semua. Kalau berbicara masalah mandau, yang benar itu yang asli ada kolong. Tapi ada Empu Dayak yang ku sebutkan tadi itu nggak ada kolongnya. Nah, seumpamanya cek aja di kampungnya langsung. Itu karena kalau kita berbicara satu mandau aja itu tidak bisa mewakili yang lainnya. Itu. Cek aja mandau yang lainnya, benar-benar mandau mereka pakai, bukan mandau souvenir, mandau yang benar-benar mereka pakai ke kebun, ke ladang, atau mandau simpanan, pasti ada kolongnya. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Moga saja ini bermanfaat buat kita semua masalah mandau, dan sepanjang perjalanan masalah mandau ini saya rasa ada sesuatu yang mungkin bisa dipetik, serta kawan-kawan sudah banyak yang memahaminya. Itu. Dan akhir kata saya Empu Gelol ucapkan salam budaya, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Terus terang di dalam hati saya Empu Gelol putih bersih, tak ada apa-apanya kepada saudaraku. Kita semua adalah bersaudara. Nah, demikian. Salam selalu buat semua, serta tabe.